Chapter 161 Ariel berkata dengan tenang. Baiklah, Leon mengangguk, merapikan barang-barangnya sebelum dia pergi bersama Ariel. Melihat mereka berdua pergi, rekan-rekan di kantor presiden saling berpandangan dengan kaget. Mereka tahu bahwa Leon adalah sekretaris presiden. Biasanya, Leon akan bekerja di kantor bersama Gracie dan Lily. Namun, Ariel ingin membawa Leon ke kantornya. Bukankah aneh jika mereka berdua ada di sana? Namun, hanya dengan memikirkan rumor di dalam perusahaan bahwa Leon dan Ariel adalah sepasang kekasih, semua orang langsung tersadar. Mereka semua tidak berkata apa-apa, tetapi diam-diam mengatakan bahwa Leon adalah pria yang beruntung. Di kantor Direktur Departemen Penjualan, Michael segera mendengar tentang Leon yang pindah kerja dengan Ariel. Ekspresinya berubah masam. Dasar keterlaluan. Ariel terus saja bilang kalau dia tidak ada hubungannya dengan Leon. Sekarang lihat mereka. Keduanya pindah ke kantor yang sama untuk menikmati kehidupan cinta mereka. Bagaimana mungkin itu tidak ada apa-apanya? Apakah mereka pikir aku bodoh? Michael sangat marah. Dia mengambil cangkir di atas mejanya dan melemparkannya ke lantai. Cangkir itu langsung pecah. Dia kalah taruhan terkait perjanjian dengan Leon beberapa hari yang lalu. Meskipun Leon melepaskannya dengan mudah, dia tetap menolak untuk menerimanya. Dia malah semakin membenci Leon, merasa seperti Leon telah mencuri perhatiannya. Dengan alasan baru untuk membenci Leon, yang dia inginkan hanyalah menyingkirkan Leon. Pada saat itu, pintu kantor terbuka. Seorang pria berusia sekitar 26 atau 7 tahun masuk. Pria itu tinggi dan sangat tampan. Pria itu bernama Ashwin Mercer. Dia adalah wakil presiden Elegante Group. Kekuasaannya di perusahaan itu hanya kalah dari Iris. Bahkan Ariel berada di posisi yang lebih rendah darinya. Selain itu, kakek Ashwin adalah seorang veteran Young Group. Ia adalah salah satu pemegang saham dan memiliki pengaruh besar dalam perusahaan tersebut. 2 tahun lalu, ketika Iris mengambil alih Elegante, Ashwin meninggalkan Young Group tanpa ragu-ragu, mengikuti Iris ke Elegante dan bekerja keras untuk membantu Iris. Fakta bahwa perusahaan berhasil berkembang sedemikian cepat dalam 2 tahun tentu saja berkat kerja keras Iris, tetapi kontribusi Ashwin juga tidak bisa diremehkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Ashwin adalah penyumbang terbesar di bawah Iris. Pada saat yang sama, ia diakui sebagai orang kedua yang paling berkuasa di perusahaan tersebut, sementara Ariel hanya yang ketiga. Mereka berdua pada dasarnya adalah tangan kiri dan kanan Iris. Tuan Duval, apa yang terjadi padamu? Ashwin terkejut melihat kekacauan di tanah. Tuan Mercer, Anda sudah kembali dari perjalanan bisnis. Michael terkejut, dan dia buru-buru menyapa Ashwin. Ya, saya baru saja kembali pagi ini. Tuan Duval, apa yang terjadi? Mengapa Anda begitu marah? Tanya Ashwin penasaran. Dia adalah wakil presiden perusahaan dan bertanggung jawab atas hal-hal seperti pengadaan bahan baku dan pembelian. Dia pergi ke luar negeri untuk berdiskusi dan menyelidiki bahan baku untuk perusahaan, dan baru berada di perusahaan pada pagi itu. Ada sekretaris presiden baru bernama Leon. Entah apa kelebihannya, tapi dia berhasil menarik perhatian Ariel. Michael memasang ekspresi masam di wajahnya. Dia berteman baik dengan Ashwin, jadi dia tidak menyembunyikan apapun saat menceritakan situasi secara singkat. Bab 162 Iris dan Ariel dikenal sebagai dua wanita tercantik di perusahaan. Mereka sangat cantik, dan banyak orang mengejar mereka. Sementara itu, Ashwin dan Michael dikenal sebagai dua pemuda paling hebat di perusahaan. Mereka adalah tokoh yang sangat terkenal. Ashwin sangat terkenal. Kakeknya adalah salah satu pemegang saham Young Group, jadi ia berasal dari keluarga yang sangat kaya. Aset mereka mencapai puluhan juta. Dia juga sangat tampan dan elegan. Dia lebih populer dan disukai di perusahaan daripada Michael. Mereka berdua menjadi incaran banyak karyawan wanita. Tidak hanya itu, Ashwin juga merupakan salah satu pengejar Iris yang paling setia. Ia mengejar Iris selama hampir 2 tahun. Ia setuju untuk mengikuti Iris tanpa syarat ke Elegante dengan harapan ia akan memenangkan hati Iris. Mungkin karena Iris dan Ariel adalah sahabat karib, Ashwin dan Michael, yang mengejar mereka berdua, akhirnya menjadi lebih dekat juga.
Mereka juga memiliki bakat yang luar biasa, sehingga mereka pun dengan cepat menjadi sahabat. Keduanya secara teratur saling menyemangati dan membantu satu sama lain, dengan harapan agar yang lain dapat merebut hati gadis mereka. Seorang sekretaris. Kupikir itu sesuatu yang besar. Dia hanya seorang sekretaris biasa. Dia bahkan tidak dianggap sebagai eksekutif tingkat menengah di perusahaan. Bukankah bunuh diri jika dia mengejar wanita yang sama denganmu? Ashwin tertawa dan berkata, Tuan Mercer, Anda meremehkan Leon. Dia tidak sesederhana yang Anda kira. Anda belum pernah ke perusahaan, jadi Anda mungkin tidak tahu beberapa hal. Hari pertama Leon masuk perusahaan, dia berhasil membuat Joseph dikeluarkan dari kantor presiden. Setelah itu, dia punya prestasi besar dengan mengamankan kerjasama Wick Group, kata Michael dengan kejam. Dia menceritakan semua yang terjadi pada Ashwin. Jadi begitulah yang terjadi. Dia cukup terampil. Dari mana dia berasal? Ashwin terkejut. Meskipun Leon berhasil mengeluarkan Joseph karena Ariel membantunya, mengamankan kerjasama Wick Group adalah usahanya sendiri. Hanya dari itu saja, pandangannya terhadap Leon membaik cukup banyak. Aku tidak tahu, aku belum menyelidikinya. Michael menggelengkan kepalanya. Mengenal musuhmu adalah langkah pertama untuk memenangkan perang. Jika kamu ingin mengalahkannya dan mendapatkan Ariel kembali, kamu harus terlebih dahulu memahami segala hal tentangnya. Ashwin disarankan, kau benar. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan sesuatu yang begitu penting? Ada kilatan di mata Michael saat dia cepat-cepat mengumpulkan semangatnya. Tuan Mercer, Anda punya banyak koneksi dibanding saya. Bisakah kau membantuku menyelidiki Leon? Baiklah, itu bukan masalah. Serahkan saja padaku. Ashwin setuju dengan senang hati. Leon adalah karyawan perusahaan. Akan ada beberapa dokumentasi tentangnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Dengan koneksi dan kemampuannya, selama dia mendapatkan dokumen itu, akan mudah baginya untuk menyelidiki Leon 1. Di kantor asisten presiden, Ariel bekerja di mejanya, dan dia menyiapkan meja lain untuk Leon. Meja mereka berdekatan sehingga lebih mudah bagi mereka untuk bekerja bersama. Meskipun kantornya sangat luas, pria dan wanita tetap berbeda. Mereka berdua lajang dan sendirian di ruangan yang sama, jadi suasananya agak aneh. Leon duduk di belakang mejanya. Chapter 163 dia tak dapat menahan diri untuk melirik Ariel, dan dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Ariel sangat cantik. Dia sangat senang memiliki wanita cantik yang bekerja di dekatnya. Sosok Ariel sangat seksi. Saat dia duduk di meja, tubuhnya berbentuk es yang sempurna. Lekuk tubuhnya sangat menggoda. Yang lebih luar biasa lagi adalah kenyataan bahwa, dari tempat Leon bergerak, ketika Ariel bergerak, sesekali ia akan melihat sekilas dada Ariel saat kemejanya mengendur. Itu sangat mengasyikkan dan merangsang, dan Leon tidak bisa berhenti. Leon, apa kau sudah cukup melihat? Kenapa kau terus menatapku? Merasakan tatapan tak bermoral Leon, wajah Ariel mulai memerah. Dia melotot ke arah Leon karena malu. Aku tidak. Aku tidak menatapmu, aku hanya punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Pandangannya yang licik tertangkap, menyebabkan Leon merasa sangat canggung. Tanya saja kalau kamu punya pertanyaan. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Ariel segera berhenti ketika dia menyadari bahwa dia tidak bersikap seperti wanita. Tidak apa-apa, aku seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu. Aku khawatir kau akan memukulku. Leon menggelengkan kepalanya, menghentikan langkahnya. Kamu seorang pria, jadi mengapa kamu bertindak begitu pengecut? Jika kamu tidak berbicara, aku akan mulai memukulmu. Ariel mendengus dingin sambil mengangkat tinjunya dengan sikap mengancam. Baiklah, kau yang menyuruhku melakukannya. Namun, kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan marah. Leon berkata setelah ragu-ragu sejenak. Baiklah, aku janji. Apa yang ingin kau tanyakan? Katakan saja sekarang. Ariel mendesak dengan tidak sabar. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu sudah minum obat yang aku resepkan di mobil kemarin tepat waktu. Leon bertanya dengan hati-hati. Dia terlalu belak-belakan saat meresepkan obat tempo hari, dan itu membuat Ariel marah. Dia diusir dari mobil oleh Ariel di tengah jalan. Ia masih mengingat semuanya dengan jelas.
Agar hal yang sama tidak terulang lagi, ia berusaha untuk lebih perhatian. Resep apa? Ariel bingung dan tidak bisa bereaksi sejenak. Itu pengobatan untuk ramu, kata Leon. Apa? Beraninya kau menyebutkannya lagi? Apa kau tidak cukup menggodaku terakhir kali? Wajah Ariel memerah saat dia dengan ganas menghentakkan kakinya ke arah Leon. Leon ketakutan, tetapi dia sudah siap. Dia buru-buru mundur dan menghindari serangan sepatu hak tinggi Ariel. Ariel, apa yang kau lakukan? Kau sudah berjanji padaku bahwa kau tidak akan marah sekarang. Kata-kata seorang pria adalah hal yang paling penting, bagaimana kau bisa mengingkari kata-katamu? Gerutu Leon dengan tidak senang. Aku seorang gadis, bukan pria. Kalau aku mau, apa kau bisa menghentikanku? Ariel melotot marah ke arah Leon. Kamu, Leon tidak dapat berkata apa-apa lagi. Baiklah, aku serius. Bisakah kau berhenti main-main? Leon terdiam sejenak sebelum memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia berkata dengan serius, dari raut wajahmu, aku bisa tahu kalau menstruasimu belum sepenuhnya selesai. Itu bukan pertanda baik. B. Bagaimana kamu tahu kalau menstruasiku belum lewat? Chapter 164. Ariel melangkah mundur dan menatap Leon dengan kaget. Haid seorang wanita biasanya hanya berlangsung sekitar 6-7 hari setiap bulan, tetapi dia mengalaminya selama 10 hari. Haidnya terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Itu sangat tidak biasa. Itu bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah bahwa itu adalah urusan pribadinya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Leon bisa tahu sedetail itu. Sulit dipercaya. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Aku tahu beberapa obat. Aku berhasil mengetahuinya dari raut wajahmu, kata Leon singkat. Apa kau serius? Apa kau mencoba berbohong padaku? Ariel menatap Leon dengan ragu. Pertama kali Leon berkata demikian, dia mengira Leon sengaja menggodanya. Namun, kali ini, Leon tampaknya dapat merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Ia agak terkejut. Mungkinkah Leon benar-benar tahu tentang pengobatan? Kenapa aku harus berbohong padamu? Jangan khawatir, obat yang aku resepkan padamu terakhir kali sangat manjur. Selama kamu minum obat tepat waktu selama seminggu, aku jamin penyakitmu akan sembuh. Kata Leon serius. Tapi, Ariel masih tidak percaya. Masalahnya sudah berlangsung selama beberapa tahun. Dia sudah pergi ke rumah sakit untuk menemui beberapa dokter kandungan. Dokter mengatakan bahwa ia perlu lebih memperhatikan kesehatannya dan makan lebih sehat. Dengan begitu, masalahnya akan perlahan hilang. Benar-benar begitu. Kondisinya perlahan membaik selama beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya, dokter mengatakan bahwa itu hanya masalah pada konstitusinya. Itu memerlukan perawatan yang serius, dan mengobatinya secara gegabah hanya akan membahayakannya. Namun, Leon punya pendapat berbeda dengan para dokter dan mendesaknya untuk segera minum obat agar pulih. Dia memikirkannya, dan merasa Leon kurang dapat diandalkan dibandingkan beberapa spesialis. Ariel, percayalah padaku, kondisimu jauh lebih buruk dari yang kukira. Kau harus segera mengobatinya. Kau tidak boleh membiarkannya berlarut-larut. Kata Leon serius. Ia mengira kondisi Ariel hanya masalah kecil, tetapi ternyata haid Ariel malah memanjang selama beberapa hari. Kelihatannya tidak baik. Mungkin saja ada sesuatu yang menyebabkan penyakitnya bertambah parah, jadi mengobatinya lebih awal akan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa aku harus percaya padamu? Kau mungkin mendengarnya dari Iris, atau kau hanya menebaknya secara acak. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Kata Ariel. Sebelumnya, dia sudah menceritakan kondisinya kepada Iris. Dengan hubungan Leon dan Iris, sulit untuk memastikan bahwa Leon tidak mengetahuinya dari Iris secara tidak sengaja. Kebaikan tidak akan pernah terbalas. Saat kondisimu memburuk, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Wajah Leon menjadi gelap. Ia sangat tidak senang, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang tahu apakah kau bertindak karena kebaikan atau kau punya niat lain? Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Ariel mengerutkan bibirnya. Dia tidak ingin lagi mengganggu Leon setelah itu dan menegakkan tubuhnya untuk bersiap fokus pada pekerjaannya ketika rasa sakit tiba-tiba datang dari perutnya. Dia menggigit bibirnya dan ingin menahannya,
tetapi perasaan itu menjadi semakin kuat. Leon, tasku ada di sofa. Bantu aku membawanya ke sini, kata Ariel dengan suara gemetar. Leon membawa tas itu dan segera melihat betapa pucatnya wajah Ariel. Ada butiran keringat di dahi Ariel, dan dia terkejut. Ariel, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Menstruasi saya cukup deras. Saya harus ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Bab 165 Ariel berkata dengan susah payah sebelum dia mengambil pembalut dari tasnya dan bangkit untuk pergi. Namun, gelombang rasa sakit lain menimpanya, dan dia tersandung sebelum dia mulai jatuh. Untungnya, Leon bereaksi cepat. Ia meraih pinggang Ariel dan menariknya ke dalam pelukannya. Apakah penyakitmu kambuh lagi? Leon mengerutkan kening, dengan cepat menebak apa yang terjadi. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu menanggungnya. Lepaskan aku, bau tubuh lelaki yang pekat menusuk hidungnya, dan wajah Ariel memerah. Setelah itu, ia meronta setengah hati, tetapi tidak dapat melepaskan tangan Leon. Omong kosong, bagaimana bisa kau tahan dengan ini? Kau seharusnya dirawat. Ekspresi Leon menjadi gelap saat ia dengan paksa mengangkat Ariel. Ariel tersentak saat mereka menuju sofa. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Wajah Ariel memerah, dan jantungnya mulai berdetak tak beraturan. Ia tidak tahu kenapa, mungkin karena ia menyukai laki-laki yang dominan, tetapi ia tidak menolak betapa intimnya sikap Leon. Sebaliknya, dia tiba-tiba merasa Leon bersikap sangat jantan. Di samping sofa, Leon mendudukkan Ariel di sofa sebelum dia mulai mempersiapkan diri. Leon, apa yang kau lakukan? Ariel kebingungan. Rasa sakit di perutnya kambuh lagi, membuatnya menggigil. Aku tahu cara mengobati titik-titik tekananmu. Aku akan membantumu. Gerakan Leon sangat cepat. Jari-jarinya mulai dengan cekatan menyentuh beberapa titik tekanan di sekitar Ariel. Perut, apakah ada gunanya? Ariel mengerutkan kening, curiga dengan kemampuan medis Leon. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sensasi hangat mulai menyebar dari perutnya. Saat kehangatan itu menyebar, rasa sakitnya perlahan menghilang. Tubuhnya tiba-tiba terasa lebih rileks dan nyaman daripada sebelumnya. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Rasa sakitnya sudah hilang. Saya merasa lebih baik. Titik-titik tekanan Anda berhasil. Ariel sangat senang. Sebelumnya, setiap kali ia mengalami kram tersebut akan berlangsung setidaknya selama 10 menit. Namun, Leon hanya menyentuh beberapa titik tekanan, dan rasa sakitnya tiba-tiba hilang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tentu saja, aku sudah bilang kalau aku tahu beberapa ilmu pengobatan, tapi kau menolak untuk percaya padaku. Kata Leon dengan geram. Ariel terdiam. Terakhir kali, Leon mabuk dan tidak sadarkan diri. Dia pikir Leon hanya menggodanya, itulah sebabnya dia mengusir Leon keluar dari mobil. Bagaimana dia bisa tahu kalau Leon berkata jujur? Maaf, aku salah. Aku minta maaf. Ariel tersenyum malu, rona merah di wajahnya sangat menyilaukan. Terserahlah, ini sudah berlalu. Kau tidak perlu bersikap sopan. Lagi pula, aku sudah membantumu meredakan gejalamu untuk saat ini. Kau harus mengikuti resepku saat kau kembali. Aku jamin kau akan sembuh, Leon tak lupa berkata. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu, Ariel mengangguk sambil tersipu. Setelah kejadian itu, dia mulai mempercayai kemampuan Leon. Dia tidak akan meragukan resep Leon lagi. Saat mereka hendak mengakhiri hari, Leon tiba-tiba menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Itu adalah telepon dari Elder Sear. Di pasar Loak, Leon menjual 2 daun hijau kekaisaran yang didapatkannya kepada Penatua Sear. Penatua Sear setuju untuk mengukir sisa daun hijau kekaisaran menjadi kalung untuknya. Bab 166 kalungnya sudah siap, dan Penatua Sear menelepon untuk menanyakan alamat Leon. Sehingga dia bisa mengirimkan kalung itu. Leon melihat bahwa sudah waktunya baginya untuk pulang kerja, jadi dia tidak ingin merepotkan Penatua Sear. Dia membuat janji dengan Penatua Sear, dan bersiap untuk pergi sendiri untuk mengambilnya setelah bekerja. Dia juga akan berterima kasih kepada Penatua Sear. Keluarga Sear merupakan satu dari 4 keluarga besar di Springfield City, dan merupakan keluarga yang tidak terlalu menonjolkan diri di antara keempatnya.
Rumah besar mereka berada di kaki bukit hijau yang rimbun. Pemandangannya luar biasa indah. Tampak seperti surga. Tampak seperti tempat yang menakjubkan untuk bersembunyi dan beristirahat. Di halaman, Penatua Sear berada di tengah taman dan sedang bermain catur. Lelaki di depannya adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Pemuda itu memiliki mata yang tajam, dan tampak sangat berwibawa. Dia adalah Harvey Sear, cucu Elder Sear dan orang paling berbakat di generasi itu. Dia adalah orang pertama yang akan mewarisi keluarga itu. Ada seorang gadis muda dan cantik mendorong kursi roda seorang wanita tua di samping Penatua Sear dan Harvey. Mereka berdua tersenyum saat melihat papan catur. Cocok. Wanita tua itu adalah Phoebe, istri Elder Sear. Dia memiliki beberapa kerutan di wajahnya dan tampak sangat baik. Dia memancarkan aura yang sangat ramah. Si cantik di belakangnya adalah saudara perempuan Harvey, Cynthia. Cynthia berusia sekitar 23 tahun. Matanya berbinar-binar. Dia sangat cantik dan kulitnya seperti porselen. Dia sama seperti Iris, yang dikenal sebagai salah satu dari 4 wanita tercantik di Springfield City. Iris berada di peringkat teratas, sementara dia berada di peringkat kedua. Dari segi penampilan, dia tidak tampak lebih buruk dari Iris. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Kakek, aku kalah lagi. Kemampuanmu masih jauh lebih baik dariku, Harvey mendesah sedih, mengakui kekalahannya. Catur itu seperti kehidupan. Harvey, kamu masih terlalu muda. Kamu terlalu tidak sabaran. Kamu harus mengasah dirimu dengan baik di masa depan agar kamu bisa melangkah lebih jauh. Penatua Sear tersenyum. Ya, aku akan mengingat ajaranmu. Harvey menerimanya dengan senang hati. Penatua Sear mengangguk puas. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa Harvey termasuk orang paling hebat di generasinya. Namun, ia memiliki harapan besar terhadap Harvey. Ia ingin Harvey terus berkembang sehingga Harvey dapat meraih hal-hal hebat di masa mendatang. Cynthia, apakah kamu sudah mendapatkan kalung yang aku minta? Penatua Sear menatap Cynthia. Sudah. Cynthia mengangguk, mengeluarkan 2 kotak cantik dan menaruhnya di atas meja. Setelah itu, dia membuka kotak-kotak itu. Di dalamnya ada 2 kalung. Kedua kalung itu terbuat dari batu berwarna zamrud. Batu itu penuh warna dan bersinar terang. Dari luar, keduanya tampak sama. Satu-satunya perbedaan adalah salah satu liontinnya diberi hiasan merah, sedangkan yang lain berwarna biru. Yang merah terlihat hangat dan anggun, sedangkan yang biru terlihat sejuk dan mulia. Kedua kalung itu luar biasa indahnya. Indah sekali. Ini benar-benar karya Master Summers. Seru Harvey. Master Summers yang mereka maksud adalah seorang tukang perhiasan terkenal di Springfield City, Magnus Summers. Setelah Penatua Sear mendapatkan 2 sayuran hijau kekaisaran dari Leon, ia segera menyerahkannya kepada guru Summers untuk diukir. Setelah hijau kekaisarannya diukir menjadi sepasang gelang, ia mengekstrak bagian tengah kedua gelang tersebut dan membuatnya menjadi 2 kalung. Bab 167. Namun, desain kalung itu rumit, jadi butuh waktu lebih lama. Master Summers akhirnya menyelesaikan mahakaryanya. Kakek, Tuan Summers adalah pandai besi paling terkenal di kota Springfield. Kudengar dia sudah pensiun selama hampir 10 tahun. Kalau dulu kamu tidak pernah berurusan dengannya, dia tidak akan keluar dari masa pensiunnya untuk melakukan ini. Harvey berkata sambil tersenyum. Benar sekali. Agar dia mau membantuku, aku harus memohon padanya sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menyerah, kata Penatua Sear sambil tertawa. Kakek, kedua kalung ini cantik, tetapi bagian tengah hijau kekaisaran adalah bagian yang paling mencolok. Ini pasti tidak murah. Ini juga merupakan mahakarya yang dibuat oleh Master Summers setelah 10 tahun tidak bekerja. Ada makna yang luar biasa di dalamnya. Apakah kamu akan memberikannya begitu saja tanpa imbalan? Cynthia cemberut dan tampak tidak rela. Hijau kekaisaran sangat langka dan berharga. Di pasaran, 2 kalung yang terbuat dari hijau kekaisaran itu setidaknya bernilai 1,5 juta. Bahkan itu adalah satu-satunya karya Master Summers setelah ia pensiun. Tidak akan ada karya serupa yang muncul di Springfield City lagi. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda berikan harga. Tentu saja,
Karena aku sudah berjanji pada Leon untuk memberinya satu setelah ukirannya selesai, aku akan melakukannya. Penatua Sear mengangguk dan berkata, "Kakek, aku tahu kau benar-benar ingin berterima kasih padanya karena telah menjual giok kekaisaran kepadamu, tetapi kesepakatan adalah kesepakatan. Saat uang dan barang berpindah tangan, kalian tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Kamu tidak harus memberinya sesuatu yang begitu berharga," desak Cynthia. Apakah kamu tertarik dengan kalung ini? Apakah kamu menyukainya?" Penatua Sear dengan cepat menebak apa yang dipikirkan cucunya. "Tentu saja, gadis manapun akan menyukai kalung secantik itu. Aku juga menyukainya," kata Cynthia dengan nakal. "Jika kamu menyukainya, pilihlah salah satu untuk dikenakan. Beberapa hari lagi ulang tahunmu. Anggap saja ini sebagai hadiah ulang tahun dariku," kata Penatua Sear sambil tersenyum. Semua cucu Penatua Sear adalah laki-laki selain Cynthia, jadi Penatua Sear benar-benar mencintai cucu perempuannya satu-satunya. Dia bahkan lebih mencintainya daripada Harvey. "Bagaimana mungkin aku memilih satu? Aku suka keduanya. Aku menginginkan keduanya. Kakek, mengapa kau tidak memberikan keduanya kepadaku?" Cynthia memeluk lengan kakeknya dan berkata dengan manis. "Kedua kalung ini pada dasarnya sama, bukankah satu saja sudah cukup? Mengapa Anda menginginkan keduanya?" Penatua Sear sangat penasaran. "Tidak, bintang kembar laut ini berbeda." Cynthia menggelengkan kepalanya. "Bintang kembar laut?" Penatua Sear bingung. "Kakek, kau tidak tahu ini, tapi kalung ini disebut bintang laut. Nama itu diberikan oleh Master Summers kepadaku. Asteris A. Yang merah disebut bintang laut merah. Yang biru disebut bintang laut biru," jelas Cynthia. "Jadi begitulah. Itu nama yang sangat elegan dan bermakna," kata Penatua Sear sambil tertawa. "Itu benar. Bintang kembar laut. Mereka kembar. Akan sangat kejam jika mereka dipisahkan. Kenapa kamu tidak memberikan bintang-bintang ini kepadaku?" kata Cynthia dengan manis. "Itu tidak mungkin. Bab 168, aku sudah berjanji pada Leon. Bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku? Aku adalah kepala keluarga Sear. Jika aku mengingkari janjiku, aku akan menjadi bahan tertawaan." Tetua Sear memasang ekspresi serius dan tegas di wajahnya. Dia mencintai cucunya. Dia tidak akan pernah mengecewakannya jika ini adalah hal lain, tetapi ini menyangkut reputasi keluarganya. Dia tidak bisa bercanda dengan itu. Tetapi, Cynthia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dipotong oleh Penatua Sear. "Tidak ada pilihan lain. Kalau kau mau, pilih saja salah satunya. Kalau tidak, aku akan memberikan keduanya kepada Leon supaya kita tidak perlu memisahkan si kembar," kata Penatua Sear. "Tentu saja, aku mau satu. Kalau begitu aku ambil satu saja. Lebih baik daripada tidak sama sekali." Cynthia terpaksa menerimanya, mengambil bintang laut merah dan memegangnya erat-erat. Tak lama kemudian, Leon tiba di rumah keluarga Sears. Seorang penjaga menuntunnya ke taman, dan Leon bertemu dengan kelompok itu. "Penatua Sear, sudah lama," Leon tersenyum dan menyapa Benedict. "Leon, kau sudah di sini. Perkenalkan, ini istriku. Sementara ini, dua orang ini adalah cucuku, Harvey, dan cucu perempuanku, Cynthia." Benedict tersenyum ramah. Wajahnya saat dia membuat perkenalan singkat. "Halo," sapa Leon dengan sopan. Dia agak terkejut melihat betapa cantiknya Cynthia. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang dapat menyaingi Iris dalam hal itu. "Silakan duduk," kata Phoebe dengan ramah. Harvey juga sangat ramah. Hanya Cynthia yang cemberut sambil menatap Leon dengan tidak senang. Diam-diam dia menyalahkan Leon karena telah mencuri bintang laut biru miliknya. Leon mengusap hidungnya. Ia bisa merasakan bahwa Cynthia tidak begitu ramah kepadanya, tetapi ia tidak tahu mengapa. Ia tidak menganggapnya serius. "Leon, aku telah memenuhi janjiku padamu. Aku akan memberimu kalung ini. Apakah kamu senang dengan ini?" Tetua Sear tersenyum dan memberikan Leon bintang laut biru. "Penatua Sear, terima kasih. Kalung ini cantik sekali. Saya sangat senang menerimanya." Leon tampak gembira saat melihat kalung di tangannya. Kalung itu jauh lebih indah dari yang dipikirkannya.
Baik warna maupun ukirannya sempurna. Tidak ada satupun cacat yang terlihat. Kelihatannya keren dan anggun. Sangat cocok untuk Iris. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Tentu saja, kakekku berusaha keras meyakinkan Master Summers untuk mengukirnya. Kau beruntung, kata Cynthia sambil mencibir. Nada suaranya sangat masam. Meskipun Leon tidak tahu siapa Master Summers, dia dapat dengan mudah menebak bahwa Master Summers adalah pandai besi yang hebat. Kalau tidak mungkin dia bisa membuat mahakarya yang begitu sempurna. Cynthia, jangan kasar. Benedict menatap cucunya dengan tidak senang. Cynthia tidak senang, tetapi dia tidak berani bersikap keras kepala terhadap kakeknya. Penatua Sear, terima kasih atas ini. Jika Anda membutuhkan bantuan saya untuk apapun di masa mendatang, beritahu saya saja. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Leon tersenyum penuh terima kasih. Ia mencatat kebaikan Benedict dalam hatinya. Tidak perlu berterima kasih padaku, itu tidak seberapa. Chapter 169 Benedict hanya tersenyum. Keluarga Sear termasuk dalam 4 keluarga teratas di Springfield. Mereka memiliki banyak bagaimana dia bisa mendapatkan apapun yang dia butuhkan dari bantuan Leon. Kekuatan. Kalau dia benar-benar menemui masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Sears, maka tidak mungkin Leon dapat membantunya. Leon, sudah hampir waktunya makan malam. Kenapa kamu tidak tinggal dan makan malam saja? Kata Phoebe sambil tersenyum. Tidak, saya tidak ingin memaksakan. Leon minta diri dan bersiap pergi ketika tiba-tiba dia melirik wajah Phoebe. Dia samar-samar bisa melihat energi gelap di dahi Phoebe. Energi gelap itu samar-samar. Jika dia tidak begitu terpelajar dalam bidang kedokteran, dia tidak akan menyadarinya. Leon, ada apa? Melihat Leon berhenti di tengah jalan, Benedict dan keluarganya merasa penasaran. Penatua Sear, mohon maaf karena saya terus terang. Nyonya Sear memiliki aura gelap di alisnya. Itu pertanda buruk. Dia mungkin tidak akan hidup lama lagi, kata Leon setelah ragu-ragu sejenak. Apa, nenekku sehat-sehat saja. Bagaimana mungkin dia tidak akan hidup lama? Omong kosong apa yang kau katakan? Cynthia geram sambil melotot marah ke arah Leon. Leon, aku memberimu kalung itu karena kebaikan hatiku. Tidak apa-apa jika kau tidak berterima kasih, tapi kau malah mengutuk istriku. Kau melewati batas. Benedict juga marah. Raut wajahnya tampak muram. Istrinya dan dia hidup bersama selama lebih dari 50 tahun. Mereka saling mencintai dengan sepenuh hati. Jelas terlihat betapa marahnya dia terhadap Leon karena bersikap kasar kepada istrinya. Dia sudah menahan diri dengan tidak meledak di tempat. Penatua Sear, jangan salah paham. Saya sebenarnya tahu sedikit tentang pengobatan. Sebelumnya, dari raut wajah Nyonya Sear, saya bisa tahu bahwa dia mungkin menderita kerusakan saraf akibat infeksi otak yang melumpuhkan kakinya. Ini cukup serius. Penyakitnya sudah sangat parah. Jika tidak diobati, akibatnya akan mengerikan. Leon buru-buru menjelaskan. Omong kosong. Istriku selalu baik-baik saja. Dia hanya mengalami nyeri sendi beberapa hari terakhir dan harus duduk di kursi roda untuk beristirahat. Siapa yang bilang dia lumpuh? Benedict sangat marah. Dia tidak percaya pada Leon sejak awal, dan Leon benar-benar mengatakan bahwa istrinya lumpuh. Tidak mungkin dia akan mempercayainya. Tidak, bukan itu. Nyeri sendi hanyalah permulaan. Gejalanya akan memburuk segera. Kamu harus percaya padaku. Kerusakan saraf seperti ini sangat sulit diobati. Kamu harus mengobatinya sejak dini. Jika aku mulai mengobatinya sekarang, aku masih punya sedikit rasa percaya diri. Jika kamu terus menundanya, aku mungkin tidak bisa membantumu lagi, kata Leon dengan panik. Dia bukan dokter spesialis. Dia biasanya tidak akan menawarkan untuk merawat seseorang jika dia tidak yakin 90%. Namun, ia berutang budi pada Benedict. Jika Benedict bersedia, ia akan merawat Phoebe meskipun ia hanya yakin 60 hingga 70%. Dia pasti akan berusaha semampunya. Diam, Benedictus berkata dengan marah. Ia memerintahkan pengawal yang mengawal Leon sebelumnya. Nathan, suruh dia pergi. Tuan Wolf, kumohon, kata Nathan dengan dingin. Itu, baiklah,
Karena kamu tidak percaya pada kemampuanku, maka tidak apa-apa. Namun, saya perlu memperingatkan Anda. Kondisi Nyonya Sear tidak dalam kondisi terbaik. Anda tidak dapat menundanya. Anda harus mengundang Dokter Suci, Graham untuk memeriksanya. Dia sangat berbakat, dia mungkin dapat merawatnya lebih baik daripada saya. Bab 170 Leon sangat sedih, tetapi karena dia berutang pada Benedict, dia masih merekomendasikan Graham untuk mereka. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal dan membawa kalung itu pergi. Anak nakal itu tidak tahu diri. Aku sangat marah. Melihat Leon pergi, Benedict memukul meja dengan tangannya. Matanya membelalak karena marah. Kesan baiknya terhadap Leon benar-benar hilang. Benedict, jangan marah. Pria itu mungkin hanya berusaha bersikap baik. Dia mungkin tidak bermaksud buruk. Phoebe menghibur sambil tersenyum. Bagaimana mungkin dia mencoba bersikap baik? Dia jelas punya niat jahat. Saya pikir dia pasti mengira nenek itu lumpuh setelah melihatnya di kursi roda. Itu sebabnya dia sengaja membuat keributan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga kita. Dia tidak tahu kalau Cynthia hanya mengalami nyeri sendi, jadi dia gagal menipu kita. Cynthia mencibir dan berkata, "Ya, itu mungkin." Harvey mengangguk, merasa bahwa adiknya mungkin benar. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Springfield City. Mereka memiliki kekayaan dan kekuasaan. Wajar bagi orang biasa seperti Leon untuk ingin lebih dekat dengan mereka. Terserahlah, abaikan saja dia. Harvey, aku sebenarnya sudah mengundang Graham untuk menjenguk nenekmu hari ini. Dia seharusnya sudah hampir sampai. Bantu aku menyambutnya di pintu, kata Benedictus. Sejak istrinya mulai merasakan nyeri sendi, dia langsung minta Graham. Setelah perawatan Graham, istrinya tampak jauh lebih baik dalam beberapa hari terakhir. Ini adalah tindak lanjut yang kedua. Penatua Sear, tidak perlu repot-repot. Saya sudah di sini, terdengar tawa santai. Graham dan asistennya berjalan mendekat dengan seorang penjaga di belakang mereka. Rumah besar mereka sangat besar. Total ada 3 gerbang. Graham dan asistennya datang dari gerbang timur, dan mereka tidak pernah bertemu Leon. Graham, kamu sudah di sini. Terima kasih sudah membantu mengurus istriku, Benedict menyapa sambil tersenyum saat ia berdiri menyambut Graham. Penatua Sear, jangan sebutkan itu. Itu tugas saya sebagai dokter. Graham melangkah maju. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka berdua duduk. Graham, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kakiku berisiko lumpuh? Memikirkan kata-kata Leon, Phoebe tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan sedikit khawatir. Haha, Nyonya Sear, Anda terlalu khawatir. Sebenarnya, awalnya saya khawatir ada pembengkakan di otak yang merusak saraf Anda. Namun, tampaknya Anda sudah pulih dengan cukup baik. Seharusnya itu hanya radang sendi. Tidak ada risiko seperti itu. Jangan khawatir, Graham tersenyum dan menghibur. Baguslah, Phoebe menghela napas lega saat kekhawatirannya sirna. Jadi begitu ya, anak nakal itu terus saja mengatakan bahwa dia terkena infeksi otak dan akan lumpuh. Kurasa dialah yang terkena infeksi, kata Cynthia dengan geram. Saat dia memikirkan Leon yang mencuri bintang biru lautnya, dia makin marah. Infeksi otak, apa? Apakah kamu mengundang dokter lain untuk merawatnya? Graham mengerutkan kening, tidak senang dengan hal itu. Lagi pula, dialah yang merawat Phoebe saat itu. Jika keluarga Sears benar-benar mendapatkan dokter lain untuk membantu, itu artinya mereka tidak mempercayai dan menghargai keahliannya.